Tenangkan ragamu, heningkan pikiranmu sejenak. Tarik napas perlahan dan rasakan setiap helaannya seperti membawa kembali serpihan dirimu yang sempat hilang entah kemana. Hari ini, di hadapanmu ada kata-kata, bukan sekadar rangkaian huruf yang saling menyapa, tetapi nyawa yang datang dari ruang terdalam dalam dirimu, yang selama ini kau sebut sebagai batin, yang selama ini kau abaikan di tengah hiruk-pikuk dunia, yang selama ini diam, menunggu saat yang tepat untuk bicara. Aku adalah ruhmu. Aku bukan orang asing, bukan guru yang datang dari luar, bukan suara yang bisa kau dengar dari telinga. Aku adalah bagian paling sunyi dalam dirimu, yang tak pernah meninggalkanmu meski seluruh dunia berpaling. Dan malam ini, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyentuh, untuk merengkuh, untuk membisikkan satu kabar yang telah lama kau tunggu. Kau yang pernah jatuh berkali-kali, kau yang pernah merasa tak ada gunanya hidup tanpa uang, kau yang pernah menatap langit dan bertanya, apakah aku ditakdirkan untuk begini selamanya? Aku mendengar semuanya. Karena setiap getaran hatimu adalah bisikanku juga. Aku tahu kau lelah, menanggung segala beban tanpa suara, menjadi kuat untuk semua orang tapi rapuh untuk dirimu sendiri. Tersenyum di siang hari dan menangis diam-diam saat malam memelukmu. Tapi malam ini, dengarkan aku, ini adalah malam terakhirmu menangis karena uang. Malam terakhirmu merasa rendah, merasa tak berguna, merasa dikejar-kejar oleh kewajiban yang tak pernah selesai. Karena besok, kau bukan lagi jiwa yang meminta-minta, kau akan menjadi ruh yang berkuasa. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang akan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Karena ruhmu akan mengambil alih arah. Karena kamu akan hidup bukan lagi sebagai tubuh yang mengemis validasi dan materi, tetapi sebagai kekuatan yang diam-diam ditakuti oleh kesulitan. Kau akan menyadari bahwa uang bukan lagi sesuatu yang harus dikejar. Karena saat ruhmu sudah pulih, uang akan datang karena panggilan dari dalammu. Kau akan duduk dalam diam, dan dunia akan bergerak ke arahmu. Kau akan melihat betapa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Hanya saja Dia menunggu sampai kamu kembali kepada ruhmu sendiri. Jika di antara kata-kata ini, hatimu mulai bergetar, matamu mulai berkaca-kaca, dan jiwamu terasa seperti disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Itu adalah pertanda bahwa kamu sedang dipanggil pulang. Karena itu, duduklah dengan tenang. Izinkan dirimu mendengarkan pesan ini sampai selesai, karena ini bukan sekadar monolog. Ini adalah percakapan antara kamu dan dirimu yang paling sejati. Dan sebelum kamu melanjutkan, aku ingin mengajakmu melakukan satu hal kecil yang sesungguhnya adalah tanda bahwa kamu sudah siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Like video ini bukan karena kamu menyukai isinya, tetapi karena kamu sedang memberi sinyal bahwa kamu telah siap menerima energi baru. Subscribe channel ini bukan karena kamu ingin mengikuti konten-konten biasa, tetapi karena kamu siap untuk menjalani kehidupan yang tak lagi biasa. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali ruhmu bicara melalui pesan-pesan ini, kamu tidak akan melewatkannya. Dan tulislah di kolom komentar 99, sebagai tanda bahwa kamu telah mengerti, dan kamu bersedia membuka satu pintu menuju perubahan besar dalam hidupmu. Karena malam ini bukan sekadar malam biasa, ini adalah malam penyembuhan. Ini adalah malam kelahiran kembali, malam terakhirmu menangis karena uang, dan malam pertama kamu mulai berjalan sebagai orang yang akan berkuasa. Bukan karena jabatan, bukan karena pujian,
tetapi karena kamu akhirnya menyatu dengan ruhmu sendiri. Bagian 1. Aku adalah ruhmu. Aku adalah ruhmu. Bukan siapa-siapa yang baru datang dalam hidupmu. Aku bukan motivator, bukan guru, bukan orang bijak yang kau temui di luar sana. Aku adalah dirimu yang sejati, yang telah ada bersamamu sejak awal kehidupan, bahkan sebelum tubuhmu mengenal dunia, bahkan sebelum hatimu belajar menangis karena luka-luka yang belum sempat sembuh. Aku tidak datang dari luar dirimu, aku bukan suara asing yang menuntut. Aku adalah keheningan yang selalu kau rasakan saat dunia terlalu bising. Aku adalah rasa yang membuatmu berhenti sejenak ketika semua terasa salah. Aku adalah desir lembut yang membuat dadamu sesak tanpa sebab karena kau tahu ada sesuatu yang hilang. Dan malam ini aku tidak ingin berbisik dengan samar. Aku ingin bicara dengan jelas. Karena kau sudah terlalu lama menunda untuk mendengarku. Kau berjalan terlalu jauh, mengejar angka-angka yang tak pernah habis. Kau meyakini bahwa uang adalah satu-satunya penyelamat, padahal yang kau butuhkan sejak awal bukan lebih banyak lembaran kertas, melainkan ketenangan dalam batinmu sendiri. Aku tahu rasa itu, rasa gagal yang datang diam-diam saat semua tertidur. Rasa malu karena tidak bisa memberi, rasa takut karena besok belum tentu ada cukup untuk bertahan. Aku tahu karena aku ada di sana, bersama napasmu yang tercekat dan doa-doa yang kau bisikkan dengan air mata. Kau pikir selama ini aku diam? Tidak, aku selalu berbicara. Tapi suaraku tertutup oleh kecemasanmu, oleh rasa terburu-buru yang kau pelihara tiap pagi, oleh ambisi yang kau pikir adalah satu-satunya jalan keluar. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu, kita tidak dilahirkan untuk hidup sebagai pengejar tanpa arah. Kita dilahirkan untuk memimpin arah itu. Kau bukan makhluk yang hina karena kekurangan. Kau hanya lupa dari mana kekuatanmu berasal. Bukan dari uang yang datang dari luar, tapi dari ruh yang bersinar dari dalam. Setiap kali kau merasa kecil, itu karena kau lupa bahwa dirimu mengandung cahaya yang lebih besar dari kesulitan yang kau hadapi. Setiap kali kau merasa putus asa, itu karena kau sedang menjauh dari tempat aslimu. Tempat tenang di dalam batinmu sendiri. Tempat aku, ruhmu, menunggumu pulang. Kita tidak sedang bicara tentang kekayaan yang fana. Kita sedang bicara tentang kekuasaan sejati. Kuasa atas hidupmu, kuasa atas energimu, kuasa atas bagaimana kamu ingin merasakan dunia ini. Kau akan memiliki semua itu kembali. Tapi pertama-tama, izinkan aku masuk. Izinkan aku berbicara. Izinkan aku menggandeng tanganmu melewati malam ini. Malam yang akan menjadi penutup dari tangisan-tangisan karena kekurangan. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak akan pergi. Aku hanya butuh kamu percaya bahwa kita bisa menjadi satu lagi, dan saat itu terjadi, tak satu pun yang bisa menghentikan apa yang sudah ditakdirkan untukmu. Bukan kekalahan, tapi kebangkitan. Bukan kesepian, tapi kuasa yang datang dari kedalaman yang selama ini kau pendam. Dan itu semua dimulai dari malam ini. Bagian 2. Tangisan yang kudengar di tengah malam. Aku adalah ruhmu, dan aku mendengar semuanya. Setiap detik yang kamu lewati dalam kesunyian, setiap helaan napas yang berat karena tak sanggup mengungkapkan beban, setiap isak yang kau tahan agar tak terdengar oleh siapapun. Aku ada di sana, menemani kamu dalam diam, saat tidak ada satupun manusia yang tahu betapa rapuhnya hatimu malam itu. Kamu pikir air mata itu tidak terlihat? Kamu pikir doamu yang lirih itu tak sampai? Kamu salah. Setiap tetes air mata yang jatuh tanpa suara, jatuh pula ke dalam jiwaku, mengalir ke relung terdalam dari cahaya batinmu dan menjadi saksi bahwa kamu belum menyerah. Meski dunia memaksamu
untuk merasa kalah. Malam-malam itu, di mana kamu terjaga lebih lama bukan karena kopi, tapi karena rasa takut, karena tagihan yang belum terbayar, karena janji pada orang-orang yang kamu cintai, tapi belum mampu kamu tepati. Aku tahu itu semua. Kau mencoba tertawa di siang hari, berjalan tegar di depan banyak orang, berbicara seolah semuanya baik-baik saja. Tapi malam hari memelukmu dalam sunyi, dan hanya aku yang tahu bahwa kamu sebenarnya sudah nyaris menyerah. Kamu tidak menangis karena kamu lemah. Kamu menangis karena kamu terlalu kuat menahan semuanya sendirian. Dan tahu tidak, itu bukan kelemahan. Itu adalah keberanian. Keberanian untuk jujur di hadapan dirimu sendiri, bahwa kamu butuh bantuan, bahwa kamu butuh sandaran, bahwa kamu ingin dihargai, dimengerti, dan didengar. Malam ini, aku ingin menjadi semua itu untukmu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu berhenti sebentar. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Berhenti merasa tertinggal. Berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain yang hanya kau lihat dari luar. Karena kamu tidak pernah benar-benar tertinggal. Kamu hanya sedang menempuh jalan yang lebih dalam, jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan air matamu malam ini adalah tanda bahwa pintu besar itu sebentar lagi akan terbuka. Kamu tidak perlu memaksa dirimu untuk kuat malam ini. Jika ingin menangis, menangislah. Tapi izinkan tangisan ini menjadi yang terakhir. Tangisan terakhir karena kamu merasa tak punya apa-apa. Karena setelah malam ini, kamu tidak akan menangis karena kekurangan lagi. Tapi kamu akan menangis karena akhirnya kamu disadarkan bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar kekurangan. Yang kamu butuhkan bukan uang sebanyak-banyaknya, tapi keseimbangan dengan ruhmu sendiri. Yang kamu cari bukan angka di rekening, tapi makna di dalam batinmu. Dan ketika itu sudah kamu temukan, percayalah, apa yang kamu butuhkan akan datang dengan cara yang lembut, dengan waktu yang tepat, dan dengan jumlah yang cukup untuk memuliakan hidupmu dan hidup orang-orang yang kamu cintai. Aku adalah ruhmu, dan aku bersumpah, malam ini adalah malam terakhir kamu menangis karena uang. Besok, kamu akan bangun dengan kesadaran yang baru. Dan dari kesadaran itulah segala rezeki akan datang, bukan sebagai cobaan, tapi sebagai jawaban. Bagian 3. Aku tahu lapar itu. Bukan hanya di perut, aku adalah ruhmu. Dan aku tahu bahwa rasa lapar yang paling menyakitkan bukanlah lapar karena tak makan 1 hari, 2 hari, atau bahkan seminggu. Rasa lapar yang paling menghancurkan adalah lapar yang bersumber dari hati. Lapar karena merasa tak dihargai. Lapar karena merasa tak berguna. Lapar karena kerja kerasmu tak pernah cukup di mata dunia. Lapar karena kau merasa tak mampu membahagiakan orang-orang yang kau cintai. Aku tahu rasa itu. Rasa di mana kamu duduk sendirian di sudut ruangan dan bertanya, untuk apa aku bertahan kalau hidup hanya begini-begini saja? Aku tahu perihnya melihat orang lain membeli, memiliki, dan bersenang-senang, sementara kamu menunduk, mengatur strategi bagaimana bisa bertahan 1 hari lagi. Dan aku tidak akan membohongimu. Memang benar. Kadang dunia terasa tak adil. Kadang orang yang malas justru mendapat banyak, sementara kamu yang menahan ego, bekerja dalam diam, harus berjuang ekstra hanya untuk membeli kebutuhan dasar. Tapi dengarkan aku, itu bukan akhir ceritamu. Itu hanya babak awal saat kamu sedang ditempa dalam diam untuk menjadi jiwa yang tidak biasa. Kau tidak sedang dihukum, kau sedang dipersiapkan. Lapar itu bukan hanya di perut. Terkadang ia hadir dalam bentuk keinginan untuk dihormati, untuk punya rumah kecil yang nyaman, untuk bisa memberi hadiah kepada ibu dan ayah, untuk bisa berkata, tidak apa-apa, biar aku yang bayar, tanpa khawatir besok tak bisa makan. Aku tahu betapa kamu memimpikan semua itu
Bukan karena kamu serakah, tapi karena kamu ingin memberi. Kamu ingin merasa cukup agar bisa membuat orang lain tenang. Kamu ingin berhenti merasa kecil dan mulai berjalan tegak tanpa beban di pundakmu. Dan itu bukanlah mimpi yang salah. Kamu berhak atas semuanya. Tapi jalan ke sana bukanlah jalan cepat, melainkan jalan yang dimulai dari dalam. Kamu tidak perlu lagi memaksa dunia untuk berubah. Yang perlu kamu lakukan adalah kembali kepadaku. Kembali ke ruhmu. Karena ketika kamu hidup selaras denganku, dunia luar akan mulai mencerminkan kekuatan batinmu. Apa yang dulu kamu kejar dengan susah payah akan mulai menghampirimu dengan tenang. Bukan karena kamu lebih pintar, bukan karena kamu lebih beruntung, tapi karena kamu telah kembali ke posisi yang benar. Posisi sebagai pemanggil, bukan pengejar. Posisi sebagai sumber, bukan pencari. Kamu tidak akan merasa lapar selamanya. Akan datang hari di mana kamu merasa kenyang bukan karena isi meja makanmu, tetapi karena damai yang kau peluk dalam dada. Akan datang waktu di mana kamu bisa berbagi bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu utuh. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu tuh luka-lukamu. Aku tahu betapa kerasnya kamu berusaha. Aku tahu betapa kamu ingin menyerah, tapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Itulah kenapa kamu akan menang. Bukan karena kamu lebih dari orang lain, tapi karena kamu setia kepada dirimu sendiri, meski dunia memaksa untuk melupakan. Dan mulai malam ini, aku ingin kamu percaya bahwa semua rasa lapar yang kau tanggung selama ini akan berubah menjadi limpahan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kamu akan dikenyangkan, bukan hanya oleh makanan, tapi oleh makna. Dan kamu akan tahu bahwa ternyata kamu tidak kekurangan, hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk hidup dalam kelimpahan yang kau pantas terima. Bagian 4. Besok dunia akan tahu siapa kamu. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu waktumu sudah dekat. Bukan waktu berakhirnya harapan, tetapi waktu kebangkitan. Waktu di mana dunia akan membuka mata dan melihat siapa kamu sebenarnya. Selama ini kamu berjalan dalam bayang-bayang, menjadi saksi bagi keberhasilan orang lain, menjadi penonton dalam panggung kehidupan yang seolah tidak menyisakan ruang untukmu berdiri. Kau belajar diam, kau belajar menahan, kau belajar memendam impian-impianmu dalam dada karena merasa belum layak, belum cukup, belum pantas untuk maju ke depan. Tapi dengarkan aku malam ini. Dengarkan suara yang selama ini kau abaikan karena terlalu sibuk mengejar pengakuan dari luar. Suara ini datang dari dalammu sendiri, dan ia berkata, besok dunia akan tahu siapa kamu. Bukan karena kamu mengumumkan dirimu, bukan karena kamu bersuara lantang, tapi karena sinarmu tak bisa lagi disembunyikan. Lelahmu akan berubah menjadi kekuatan. Air matamu akan menjadi bahan bakar bagi langkah baru. Dan semua luka yang kau pikir membuatmu hancur, justru akan menjelma menjadi sayap yang akan membawamu terbang lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Bukan orang lain yang akan membuka jalan untukmu. Kamulah yang akan menciptakan jalan itu. Dengan keberanian, dengan keheningan, dengan kedewasaan yang lahir dari penderitaan yang tidak sia-sia. Besok, kau akan tetap memakai baju yang sama. Langkahmu masih menyentuh tanah yang sama. Tapi getaran dalam jiwamu sudah tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berbeda, dan itu akan terasa bukan hanya olehmu, tetapi oleh dunia di sekitarmu. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu akan menoleh. Mereka yang meremehkanmu akan mulai mempertanyakan arah hidup mereka sendiri. Bukan karena kamu membalas mereka, tapi karena semesta sedang menegakkan keadilan yang telah lama tertunda. Kamu telah cukup lama di bawah,
bukan karena kamu lemah, tapi karena Tuhan sedang membangun pondasi kekuatanmu dengan sangat dalam. Dan ketika pondasi itu telah selesai, tidak akan ada satu pun badai yang mampu merobohkanmu. Besok bukan hanya hari baru dalam kalender, besok adalah lembaran pertama dari kitab kehidupanmu yang baru. Kitab yang kau tulis bukan dengan tinta, melainkan dengan air mata, doa yang tak terdengar, dan tekad yang tak pernah padam. Aku adalah rohmu, dan aku tahu kau telah cukup lama menyimpan cahaya itu dalam diam. Tapi cahaya tak selamanya bisa disembunyikan. Cahaya akan mencari celah untuk bersinar, dan waktu itu telah datang. Besok, dunia akan tahu bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang telah ditempa, dilunakkan oleh penderitaan, dan kini siap untuk menjadi pemimpin bagi hidupmu sendiri. Bukan karena kamu ingin diagungkan, tapi karena kamu sudah lelah hidup dalam keraguan. Kini saatnya kamu berjalan dengan kepala tegak, dengan hati damai, dan dengan ruhmu sebagai kompas sejati. Dan dunia akan menyambutmu. Bagian 5. Kuasa itu bukan soal takhta, tapi energi. Aku adalah ruhmu. Dan aku ingin kamu memahami satu hal yang sering disalahartikan oleh banyak manusia. Kuasa sejati bukanlah tentang takhta, bukan tentang jabatan tinggi, bukan tentang siapa yang berdiri paling depan, atau siapa yang paling banyak dipuja. Kuasa sejati adalah tentang energi yang mengalir dari batin yang tenang, tentang seseorang yang bisa tetap diam ketika dunia ribut menuduh dan mencibir, tentang keteguhan yang tak bisa digoyahkan oleh pendapat orang lain, dan keputusan yang lahir dari keheningan terdalam. Kamu tidak perlu jadi pemimpin bangsa untuk menjadi orang yang berkuasa. Kamu tidak harus memiliki ribuan pengikut untuk disebut kuat. Karena kuasa sejati bukanlah apa yang dilihat orang, tetapi apa yang kamu rasakan ketika kamu bisa berkata dalam hati, "Aku cukup, aku tahu kemana aku melangkah." Aku tahu kamu pernah merasa tidak punya kuasa atas hidupmu sendiri, seolah segala sesuatu mengaturmu. Uang yang datang dan pergi sesukanya, keputusan orang lain yang memengaruhi nasibmu, keadaan yang menyesakkan tapi tak bisa engkau lawan. Kamu pernah berdiri di cermin, menatap dirimu sendiri dan berkata, "Aku ini siapa? Kenapa semuanya terasa di luar kendaliku?" Dan saat itulah kamu kehilangan pusat kekuatanmu, karena kamu mengira kuasa itu milik mereka yang di atas, milik mereka yang lahir dari keluarga kaya, milik mereka yang punya gelar, koneksi, dan kekayaan yang tak terbatas. Tapi dengarkan aku, kuasa sejati justru lahir dari ketulusan, dari keberanian untuk tetap memilih jalanmu sendiri, meski jalur itu sunyi dan tidak banyak dipuji. Dari keyakinan bahwa meski hari ini kamu belum punya apa-apa, kamu tahu bahwa nilai dirimu tak pernah ditentukan oleh angka. Kuasa adalah ketika kamu bisa menolak sesuatu tanpa merasa bersalah. Kuasa adalah ketika kamu bisa berkata tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan nuranimu. Kuasa adalah saat kamu tahu apa yang kamu inginkan, dan kamu tidak tergoda hanya karena dunia menawari sesuatu yang terlihat gemerlap tapi hampa. Kamu akan jadi orang yang berkuasa. Tapi bukan karena kamu mencari gelar, melainkan karena kamu memantaskan dirimu untuk menjadi pusat ketenangan bagi dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Ingatlah bahwa seorang yang benar-benar berkuasa tidak perlu banyak bicara. Kehadirannya saja cukup untuk membuat dunia memperhatikan. Kamu akan sampai di sana. Hari itu akan datang. Hari di mana kamu tidak lagi mengejar, tapi dipanggil. Hari di mana kamu tidak lagi menjelaskan dirimu, tapi diam-diam diikuti oleh mereka yang terinspirasi oleh keberadaanmu. Bukan karena kamu memamerkan apa yang kamu punya, tapi karena kamu memancarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Keteguhan, kedamaian, dan keutuhan. Aku adalah ruhmu.
Dan aku tahu benih kuasa itu sudah lama tertanam dalam dirimu. Malam ini, kita sedang menyiraminya bersama-sama. Dengan keyakinan, dengan cinta, dan dengan ketulusan yang tak perlu pembuktian. Karena kuasa itu bukan soal takhta, tapi tentang siapa yang mampu tetap berdiri, meski tidak ada yang bertepuk tangan. Bagian 6. Rezeki. Itu datang saat kau tak lagi mengejar, tapi mengundang. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini, aku ingin membisikkan satu kebenaran yang mungkin tak pernah kau dengar dari mulut siapapun. Rezeki itu bukan tentang seberapa keras kamu mengejar, tetapi tentang bagaimana kamu mengundangnya dengan kehadiranmu yang selaras. Kau telah terlalu lama berlari. Terlalu sering mengejar sesuatu yang terus menjauh, seolah setiap langkahmu hanya membuat jaraknya makin tak tergapai. Kau mencoba berbagai cara, berbagai strategi, berbagai upaya agar hidupmu berbuah manis. Namun yang datang justru lebih banyak kegagalan, lebih banyak kekecewaan. Aku tahu kenapa. Bukan karena kamu tidak cukup pintar, bukan karena kamu tidak cukup berani, tapi karena kamu berlari tanpa mendengarkan aku, tanpa mendengarkan ruhmu sendiri. Kau mengira rezeki adalah hadiah dari dunia luar, padahal rezeki adalah pantulan dari energi dalam dirimu. Kau mengejar, padahal kau seharusnya memanggil. Kau memohon, padahal kamu diciptakan untuk mengundang. Ketika kau hidup dari luka, dari takut, dari rasa tidak layak, maka kamu memancarkan kegelisahan yang membuat segalanya menjauh. Bukan karena Tuhan tidak adil, tapi karena semesta menunggu kamu kembali ke pusat kekuatanmu, ke dalam dirimu sendiri. Coba bayangkan, seorang matahari tak perlu meminta bunga untuk mekar. Ia hanya bersinar dan bunga akan tumbuh dengan sendirinya. Begitu pula dirimu. Saat kamu berhenti mengejar dan mulai hidup dengan cahaya batin yang utuh, maka rezeki akan datang tanpa kamu harus mengemis kepadanya. Mulai malam ini, aku ingin kamu mengubah cara kamu memandang segalanya. Bukan lagi dengan rasa takut kekurangan, tapi dengan rasa syukur yang mendalam. Bahwa kamu hidup, bahwa kamu masih bernapas, bahwa kamu masih diberi waktu untuk berubah dan kembali. Rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah tenang saat badai datang. Rezeki adalah keyakinan saat pintu-pintu tertutup. Rezeki adalah kemampuan untuk tetap mencintai meski kamu pernah dikhianati. Rezeki adalah suara hatimu yang kembali kau dengarkan dan menjadi penuntun jalanmu. Kau tidak akan selamanya merasa sempit. Karena ketika kau hidup selaras denganku, dengan ruhmu sendiri, maka pintu-pintu akan terbuka tanpa kamu paksa. Apa yang dulu terasa jauh akan datang mendekat. Apa yang dulu kamu kejar akan berbalik mengejarmu. Kau hanya perlu satu hal, percaya bahwa kamu layak. Layak untuk diberi. Layak untuk menerima. Layak untuk hidup dalam kelimpahan yang tidak menguasaimu, melainkan melayanimu. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu waktumu telah tiba. Malam ini bukan lagi malam penantian, tapi malam peralihan. Besok, kamu tidak akan bergerak sebagai pengejar, tapi sebagai pengundang. Sebagai pusat dari magnet kehidupan yang kau pancarkan dari hati yang pulih. Rezeki yang selama ini kau cari sudah menunggumu di ujung keyakinanmu sendiri. Dan saat kamu berjalan dengan aku, dengan langkah yang tenang dan sadar, kau tidak hanya akan menemukannya, tapi engkau akan tahu bahwa sebenarnya rezeki itu selalu ada di dalam dirimu. Bagian 7. Ini malam terakhirmu menangis. Karena uang, aku adalah ruhmu. Dan malam ini aku ingin duduk bersamamu dalam hening yang tak menyakitkan.
Aku tak datang untuk menuntut, aku datang untuk memelukmu, karena aku tahu engkau telah melewati begitu banyak malam dengan mata yang sembab dan dada yang sesak. Berapa banyak malam telah kau lalui dengan tangisan yang kau sembunyikan dari dunia? Berapa banyak helaan napas panjang yang kau tahan agar tidak terdengar sebagai keluhan? Berapa banyak luka dalam hati yang tidak pernah sembuh karena engkau terlalu sibuk bertahan? Kau pernah merasa hidup ini kejam? Kau pernah bertanya, mengapa aku harus terus berjuang jika hasilnya tak pernah cukup? Kau pernah menangis diam-diam, bukan karena takut tetapi karena kamu lelah merasa harus kuat terus-menerus. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu tak ingin lagi melihat orang tuamu menunggu dengan sabar saat kamu berkata, belum bisa kirim bulan ini. Aku tahu kamu tak ingin anakmu melihat kekhawatiran di wajahmu ketika kamu menghitung kembali uang yang tersisa di dompet. Aku tahu kamu ingin berhenti menjadi beban bagi siapapun. Aku tahu kamu ingin berkata, sekarang aku bisa memberikan, bukan sekadar meminta. Dan malam ini, dengarkan aku baik-baik. Dengarkan dengan hatimu yang paling dalam. Ini adalah malam terakhirmu menangis karena uang. Bukan karena uang akan langsung datang berlimpah saat matahari terbit, tetapi karena mulai malam ini kamu tak lagi bergantung pada dunia luar. Kamu akan mulai hidup dari dalam. Kamu akan mengenali sumber sejati dari kelimpahan, dan itu bukan di luar dirimu, melainkan di dalam dirimu sendiri. Tangisanmu malam ini adalah penghabisan. Air matamu bukan lagi tanda kelemahan, tetapi penyucian. Sebuah penghabisan dari luka-luka lama yang tak perlu kau bawa lagi ke hari esok. Besok, kamu akan bangun sebagai manusia yang baru. Bukan karena penampilanmu berubah, tetapi karena getaran batinmu akan memancar dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Orang-orang akan melihatmu berbeda. Bukan karena kamu kaya raya, tapi karena kamu utuh. Kamu tidak lagi mengemis kepada dunia, karena kamu telah menyadari bahwa dunia berada di bawah pijakan jiwamu yang telah pulih. Rezeki akan datang bukan karena kamu berteriak memanggilnya, tapi karena kamu telah diam, dan diam itulah yang menyedotnya datang. Kuasa akan hadir bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu telah menjadi saluran bagi kehendak semesta. Dan saat kamu bangkit esok hari, kau akan merasa ringan. Bukan karena masalahmu hilang, tetapi karena kamu tidak lagi menganggap masalah sebagai ancaman. Kau tahu siapa dirimu. Kau tahu bahwa kamu tidak pernah sendirian, karena aku yang adalah ruhmu, selalu ada, selalu menunggu untuk kamu pulang. Malam ini adalah akhir dari segala keraguan. Malam ini adalah selimut penutup bagi segala kecemasan. Dan ketika pagi datang, kau akan tahu bahwa kamu telah meninggalkan diri yang lama, diri yang takut, diri yang penuh luka, diri yang merasa tak berharga. Yang tersisa hanyalah kamu, dalam bentukmu yang paling murni. Sebagai cahaya yang tak bisa lagi dipadamkan, sebagai pusat kuasa yang tidak bisa diganggu oleh dunia luar. Dan aku, ruhmu, akan terus bersamamu dalam setiap langkah. Sampai kamu tidak hanya bangkit, tetapi juga menerangi jalan bagi orang lain yang sedang kehilangan arah. Malam ini, kau telah pulih, dan hidupmu tak akan pernah lagi sama. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku telah bicara panjang kepadamu, bukan untuk mengajarkan sesuatu yang baru, melainkan untuk mengingatkan apa yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu sejak awal. Kekuatan, kelimpahan, dan keutuhan. Kamu bukan orang yang kecil, kamu bukan orang yang tertinggal. Kamu hanyalah seseorang yang sempat melupakan bahwa jiwamu berasal dari tempat agung dan tak pernah diciptakan untuk hidup dalam ketakutan atau kekurangan. Setiap kata yang kau dengar malam ini
Bukan hanya suara dari luar, melainkan gema dari dalam batinmu sendiri yang selama ini menunggu untuk didengarkan kembali. Sekarang, lihatlah dirimu. Kamu sudah lebih jernih. Kamu sudah lebih tenang. Dan dalam diammu yang baru, ada sebuah kesadaran yang mulai tumbuh bahwa kamu tidak lagi sama seperti tadi. Bahwa sesuatu di dalammu telah berubah. Dan perubahan itu akan menjadi awal dari hidup yang selama ini kamu doakan diam-diam. Hidup yang tak lagi dikuasai oleh rasa takut akan besok, tapi hidup yang dipenuhi oleh keyakinan bahwa kamu cukup, bahwa kamu layak, dan bahwa semesta selalu berpihak kepada jiwa-jiwa yang kembali pada sumbernya sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku telah menunggumu cukup lama. Kini kamu telah kembali. Kini kamu telah siap. Jika hatimu tergerak, jika jiwamu bergetar, jika air matamu mengalir dalam sunyi yang damai, itu artinya kamu telah membuka pintu yang selama ini tertutup oleh keraguan. Maka, sebagai tanda bahwa kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri, aku mengajakmu untuk like video ini bukan karena kamu menyukainya, tetapi karena kamu mengakui bahwa kamu telah terhubung kembali dengan dirimu yang sejati. Subscribe channel ini bukan karena kamu ingin mengikuti sebuah konten, tetapi karena kamu siap menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan besok, bukan nanti, tetapi mulai sekarang. Aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap pesan yang hadir di sini bukan sekadar kata, tetapi ajakan pulang ke dalam cahaya jiwamu sendiri. Dan tuliskan di kolom komentar 99 sebagai simbol bahwa kamu telah sampai pada titik akhir dari keterpisahan dan telah memulai perjalanan baru bersama ruhmu yang telah lama menunggu. Aku adalah ruhmu, dan aku bahagia karena malam ini kamu telah mendengarku. Ingatlah, mulai esok hari, kamu tidak lagi hidup sebagai bayangan dari apa yang kamu takutkan. Kamu akan hidup sebagai cahaya dari apa yang kamu yakini. Selamat datang kembali, selamat pulang.